selama ini sudah terbiasa sekali dengan konsep linear ekonomi. Artinya kita memproduksi, konsumsi, dan kemudian kita membuang sisa-sisa produksi dan konsumsi itu. Dan sifatnya bertahun-tahun belakangan ini, terutama secara masif, itu eksploitatif. Artinya tidak bertanggung jawab, hanya mengeruk sumber daya, lalu juga mengkonsumsi secara tidak bertanggung jawab, dan kemudian itu terbuang begitu saja. Nah, circular economy ini adalah sebuah mekanisme yang lebih besar atau kompleks yang dalam implementasinya akan mewujudkan zero waste atau bebas sampah. Jadi bagaimana sesedikit mungkin sampah itu masuk ke TPA. Perhitungan kami punya perhitungan juga bahwasanya Indonesia itu bisa mendapatkan pertumbuhan nilai ekonomi sekitar 12-13 triliun per tahun kalau kita menerapkan circular ekonomi hanya melihat dari sudut pandang sampah rumah tangga. Belum melihat circular ekonomi yang dihitung dari hulu ke hilir, potensi ekonomi seperti apa. Hanya dari ngurusin sampah dengan metode circular ekonomi, itu kita bisa tumbuh perekonomiannya 13 triliun. Itu perhitungannya Waste for Change gitu ya. Bicara soal perubahan perilaku itu pasti tidak akan pernah mudah ya. Perlu proses yang panjang dan juga energi yang cukup besar untuk mewujudkan kehidupan yang ideal, katakanlah yang jauh lebih baik untuk manusianya, untuk lingkungannya, untuk sosialnya, dan lain sebagainya. Vida Bekasi sendiri adalah perumahan yang menawarkan konsep kehidupan berkelanjutan dengan pola-pola sirkular ekonomi yang ingin dibangun di dalamnya. Dan kalau kita bicara sirkular ekonomi, karena ini proses yang panjang, tapi kita menyediakan upaya-upaya yang sebetulnya bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Di sini ada tersedia kebun dengan total 5 hektar yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk diolah. Setelah kita bicara produksi lewat kebun itu, kita buatlah pasar di sini, pasar alam, yang menyediakan juga ruang untuk transaksi atau ruang untuk perputaran kebutuhan masyarakat gitu ya. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan pendukung. Tapi si pasar ini juga bukan sekedar bicara soal transaksi ekonomi, tapi kita ingin mengembalikan ruang-ruang kebudayaan masyarakat yang sudah sangat hilang saat ini di masyarakat perkotaan terutama. Setengah boleh ya? Setengah aja. Aku pilih ya? Boleh pilih kan? Berapa? 5.000. Oh ya. Ini nggak terlalu tua. Lalu apa lagi? Pola-pola konsumsi itu juga ingin kita bangun di pasar ini melalui pola konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab. Lewat apa? Lewat produk yang kita sediakan adalah pangan-pangan sehat. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Sekolah Seniman Pangan yang memproduksi pangan-pangan sehat. Dari kebun yang dihasilkan sendiri tentu saja. Lalu juga kami mengelola pasar ini juga dengan bertanggung jawab. Kami bekerja sama juga dengan teman-teman dari Waste for Change untuk mengelola seluruh sampah di pasar ini supaya tidak menjadi residu, tidak menjadi tumpukan sampah yang akhirnya dibuang ke TPA. Kita kelola supaya dia menjadi nilai yang baru. Kami edukasi seluruh aspek yang ada di dalam pasar, baik pedagang maupun pengunjung, untuk mulai secara sadar minimal memilah sampah mereka. Gitu.
Kalau kita bicara circular economy tadi, itu sangat mendukung konsep yang ditawarkan. Artinya apa? Mulai dari produksinya kami fasilitasi, mulai dari distribusinya, konsumsinya, sampai pengelolaan sampahnya. Sehingga masyarakat juga merasa dimudahkan untuk mulai berubah dengan gaya hidup yang baru, dengan gaya hidup yang lebih baik. Pasar alam ini sendiri sebetulnya bukan hanya bicara soal transaksi ekonomi tadi saya sebutkan, tapi kita bicara untuk mengembalikan lagi kebudayaan masyarakat. Pasar ini tidak berdiri sendiri, bukan hanya bicara soal pasar alam. Waste Watcher tuh hadir dari kegelisahan kami yang melihat permasalahan sampah ini tidak kunjung selesai di Indonesia. Kita melihat terus-terusan masalah sampah ini hanya menjadi sebuah isu, tetapi solusi yang betul-betul konkret dan cukup paten untuk mengatasinya belum terwujud dengan baik. Sampah di Indonesia itu dihasilkan 175.000 ton per hari. Sebagai perbandingan, Jampah Jakarta itu 7.000 ton per hari. Per 2 hari itu bisa membangun satu Candi Borobudur. Per 2 hari sampah DKI Jakarta. Nah ini kan banyak sekali, dan kebiasaan orang Indonesia ini hanya kumpul, angkut, buang. Ditaruh di depan rumah, terus diangkut, terus dibuang ke TPA. Jadi di TPA itu numpuk. Nah itulah pola linier. Jadi kita mengambil sumber daya dari alam, dibuat menjadi barang, produk, dikonsumsi, jadi sampah, terus sampahnya dibuang atau dipindahkan ke TPA, begitu saja. Pola ini tentu saja akan menjadi pola yang sangat tidak baik bagi lingkungan khususnya, karena kita akan terus mengambil sumber daya alam, menggali sumber daya alam. Di sisi lain kita akan terusan menghasilkan sampah gitu ya. Ya, jadi di Vida Bekasi ini sampah-sampah dipilah menjadi 3 jenis di sumber, termasuk di pasar alam. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah residu. Nah, di kawasan RPM ini, Rumah Pemulihan Material ini, kita fokus ke sampah yang anorganik. Nah, nanti sampah masuk ke sini, kemudian disortir-sortir dan dipilah gitu. Jadi circular economy adalah sebuah upaya membangun ekonomi sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kota, sebuah wilayah yang mampu kemudian dia membuat sebuah siklus tertutup. Bagaimana dia mengambil sesuatu dari alam, diproduksi, dikonsumsi, menghasilkan sampah. Nah, sampahnya ini dikelola sedemikian rupa secara bertanggung jawab supaya jadi material atau bahan baku yang kemudian diproses sehingga dia menjadi berputar. Teman-teman operator pada saat menerima sampah, dia kemudian akan memilah sampah lebih detail lagi berdasarkan jenisnya. Ada yang kertas, ada yang plastik, segala macam. Karena inilah yang akan nanti menjadi material gitu. Kami pun mencoba mendorong kesadaran masyarakat terhadap isu sampah, dan juga mendorong circular economy itu supaya masyarakat Indonesia, pengambil keputusan, pemegang kebijakan, orang-orang yang punya power di industri perusahaan paham tentang apa itu circular economy, paham tentang bedanya dengan linear economy. Maka kita dari tahun 2017 membuat Circular Economy Forum. Itu sebuah forum atau tempat untuk kita berdiskusi, berkonsultasi, memaparkan studi kasus, memaparkan beragam gagasan, ide, ataupun dasar-dasar logika circular economy sebagai basis kita untuk kemudian terdorong untuk jadi tahu, terdorong untuk mau menerapkan, dan saling bekerja sama bahu-membahu membangun circular economy di Indonesia. Nah, di sini adalah kawasan 130 hektar yang visinya adalah membangun kehidupan, bukan sekedar membangun perumahan, tapi membangun kehidupan, memanusiakan warganya gitu. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita sebagai manusia yang beradab,
mampu mengatasi masalah, bukan malah menyebabkan masalah. Nah, salah satunya sampah. Warga-warga di sini milah sampah dengan baik, kita angkut, kita kelola, kita sortir lebih baik lagi. Terus kemudian kita salurkan kepada industri yang mampu memanfaatkannya menjadi bahan baku dan untuk produksi mereka. Dengan pola seperti ini kami mengelola sampah itu 70-80% tuntas di tempat, hanya 20-30% yang kita kirim ke TPA. Circular ekonomi itu manfaatnya sangat besar dan betul-betul bisa menjadi sebuah ekonomi baru, menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang tidak dampaknya terhadap lingkungan tidak merusak ya, tapi justru memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Ketika gagasan sirkular ekonomi ini hadir, yang tadinya sampah ini kemudian diolah kembali menjadi sesuatu material yang baru yang bisa dimanfaatkan ulang untuk konsumsi yang lain gitu. Sehingga tumbuhlah di situ kreativitas baru, industri baru, sehingga job, pekerjaan, kesempatan dan lain-lain bisa lebih berkembang. Di Vida Bekasi ini kan ada teman-teman dari Sekolah Seniman Pangan. Sebetulnya Sekolah Seniman Pangan ini adalah sebuah sekolah yang mereka merupakan tempat belajar bagi orang-orang yang ingin mendalami bagaimana sih memproduksi pangan mereka dari sumber daya yang ada di sekitar. Dari mulai berkebunnya, kemudian mengolahnya menjadi satu hidangan gitu ya, yang tentu saja menggunakan pola-pola ramah lingkungan dan juga sehat gitu. Nah, sekolah ini terbuka bagi masyarakat sebetulnya, bagi masyarakat umum ya yang ingin belajar. Nah, kemudian murid-murid atau para pelajar yang ada di sekolah ini, mereka belajar memproduksi pangan yang kemudian ditawarkan di pasar ini. Masuk ke pasar ini menjadi satu makanan-makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Pangan ini disediakan oleh pasar yang kemudian masyarakat bisa datang ke pasar ini, tapi masyarakat juga bisa belajar bagaimana cara mengolah makanan ini. Jadi si pasar ini selain menyediakan pangannya, masyarakat juga bisa belajar. Kemudian yang dilakukan Waste for Change juga sama. Dia mengelola sampah di sini tapi juga mengedukasi masyarakat di pasar ini maupun masyarakat di kawasan Vida Bekasi. Ada edukasi mengenai pemilahan sampah gitu ya. Kenapa sih mereka harus memilah sampah? Kenapa ini harus saya lakukan? Apa untungnya bagi saya? This is umping. It's like a cracker, but made of like roots and stuff like that. Yeah. Lalu pasar ini apa gitu? Pasar ini ya sentralnya sebagai apa ya, pusat atau berada di tengah-tengah antara produksi yang harus diserap oleh masyarakat dan juga sampah yang akhirnya dihasilkan oleh masyarakat. Inilah pusatnya, inilah tengah-tengahnya, inilah yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, setelah dari sini nanti disortir lagi oleh teman-teman di sini, kemudian di packing. Nah, inilah yang sebenarnya udah siap untuk dikirim dan masuk ke pabrik-pabrik untuk didaur ulang dan jadi bahan baku gitu.
semuanya. Nah, proses ini sebenarnya proses yang sangat sederhana. Semuanya tergantung dari manajemen, bagaimana mengatur strateginya supaya alur dan polanya itu berjalan dengan baik dan benar, termasuk bagaimana proses pembiayaannya itu bisa dijalankan supaya ini kegiatan sustainable gitu. Semua orang bisa bekerja sesuai dengan perannya, sesuai dengan fungsinya, dan bekerja melakukan pekerjaan tersebut. Di Vida Bekasi ini, kenapa sampah kita kelola? Selain itu juga mengurangi kerusakan lingkungan, sampah ini juga akhirnya bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat di sekitar. Misalkan sampah organik atau sisa makanan dan hasil perkebunan itu 70% mendominasi sampah yang timbul dari masyarakat gitu ya, 60-70%. Ketika ini kita olah melalui rumah kompos yang dimiliki oleh Waste for Change, kompos ini bisa dimanfaatkan lagi oleh warga. Siapapun yang mau berkebun, siapapun yang mau butuh untuk memanfaatkan kompos ini bisa diambil lagi oleh mereka gitu. Nah, sehingga pola-pola seperti ini juga mereka jadi merasa, oh ini bisa jadi sesuatu yang baru. Ketika mereka mengambil kompos itu, kemudian mereka berkebun dalam skala kecil pun di rumahnya, mereka jadi bisa memenuhi kehidupan kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Begitu seterusnya gitu. Nah, jadi di Vida Bekasi ini sampah pasar alam termasuk yang organiknya, setelah disortir organiknya akan masuk ke fasilitas pengolahan organik di sini. Nah, fasilitas pengolahan organik ini fokus hanya kepada organiknya saja. Apa yang kami lakukan? Nah, sampah-sampah organik tetap biasanya masih ada yang kecampur sedikit-sedikit, jadi ada meja sortir juga. Nah, di sana yang warna oranye itu adalah mesin pencacahan. Dia dicacah, kemudian digabung dengan daun-daunan juga, perbandingannya 1:1. Sampah dedaunan dengan sampah dapur atau sisa makanan 1:1. Kemudian kita bikin gundukan seperti ini. Nah, satu gundukan ini beratnya sekitar 7 ton. Nah, ini adalah fase yang kita sebut sebagai windrow composting. Composting yang menggunakan udara. Jadi bagi saya pertanyaannya kembali kepada masyarakat Indonesia ini sendiri sebenarnya punya niatan tidak untuk membangun ekonomi yang lebih baik, membangun lingkungan yang lebih baik, mengelola sampah dengan cara yang lebih baik. Masyarakat dalam konteks yang luas termasuk pemerintah di dalamnya punya willingness tidak untuk betul-betul melakukan perubahan tersebut gitu. Karena realitanya di atas kertas ilmunya ada, ketersediaan teknologi ada. Ini perihal bagaimana kita mengatur, tata kelola, memanage gitu. Tapi pada saat itu dipraktekkan dan dijalankan, sebenarnya prakteknya ya juga mudah. Masyarakat itu ya tinggal memilah. Sebenarnya apa susahnya memilah sampah, menempatkan organik kepada tempat yang organik, menempatkan anorganik ke tempat yang anorganik, dan sesuai dengan jenisnya. Itu bukan sesuatu yang kita harus membangun nuklir atau apa, itu cuman masalah kamu mau atau tidak, sadar atau tidak, hanya itu saja itu. Jadi kalau buang sampah sembarangan itu salah, nggak boleh dibenarkan, tidak boleh dibiarkan. Maka itu harus dilakukan upaya untuk membuat menjadi lebih benar. Kita tunggu apa lagi? Masalah sampah udah di depan mata, gitu ya. Lapangan pekerjaan juga dibutuhkan. Sumber daya alam kita harus dijaga dengan baik. Kita punya sumber daya yang numpuk di TPA-TPA kita. Nah, ini kita harus melakukan beragam upaya supaya bisa terwujud circular economy di Indonesia. Nah, menurut saya itu harus industri yang melakukan perubahan. Gitu. Kalau industrinya yang melakukan perubahan, itu akan terjadi perputaran yang kita sebut dengan circular economy. Karena masyarakat Indonesia, 81% masyarakat Indonesia sampahnya nyampur, Mas, di tempat sampah. Kertas ini jadi kecampur sama bumbu patagor, sama kecap, segala macam, jadi sulit didaur ulang. Kedua, kertas ini kemudian langsung dibuang ke TPS dan ke TPA. Bukan ke sistem seperti yang Waste for Change punya. Disortir, dipilah, gitu ya. Di sumber sudah dipilah anorganik, organik, residu. Kertas masuk anorganik, karena nggak kecampur sama bumbu kecap segala macam, dia jadi kering. Di tempat kami nanti dipilah, oh ini kertas, oh ini plastik. Ini juga salah satu poin
utama kita sebagai sebuah pasar yang mengelola sampah dengan bertanggung jawab. Kebanyakan persoalan di pasar-pasar secara umum adalah sampah yang menumpuk, menggunung, dan akhirnya itu terbuang begitu saja ke TPA. Kita di sini sampah benar-benar dikelola secara bertanggung jawab, dimanfaatkan menjadi nilai-nilai yang baru sehingga timbulan sampah yang keluar ke TPA itu hanya sedikit, hanya 20% gitu ya. Paling banyak 30%. Karena yang organiknya sudah menjadi kompos, yang non-organiknya bisa dicacah ulang atau dimanfaatkan jadi material lain. Konsep circular economy pastinya bukan konsep yang 100% sudah berjalan ya. Artinya butuh proses yang memang akan selalu ada akan ada selalu penambahan-penambahan, akan ada selalu perubahan-perubahan mengikuti kondisi dan situasi masyarakat. Artinya konsep ini adalah konsep yang berjalan, bukan konsep yang baku kemudian selesai gitu. Dampaknya apa sih untuk masyarakat? Mungkin secara nilai ekonomi tidak akan terlalu besar kalau kita bicara soal finansial ya, karena finansial yang terukur itu pasti harus saya dapat berapa gitu. Sedangkan yang ditawarkan oleh circular economy adalah justru mengurangi ketergantungan kita terhadap beli-beli gitu, terhadap pola hidup yang konsumtif. Nah, ini tentu saja kami masih butuh perjalanan gitu untuk mencapai cita-cita yang sangat ideal, tetapi kami berani untuk memulai. Perjalanannya pasti tidak mudah karena ini sesuatu hal yang baru, konsepnya juga baru gitu, dan kita perlu meyakinkan banyak pihak, mengajak banyak pihak. Tapi kalau orang paham maksud dan tujuan dan niatannya dan juga sudah mulai merasakan hasilnya, kami percaya bahwa ini akan justru menjadi kekuatan yang sangat kuat. Ekonomi ini tidak akan terguncang oleh gejolak ekonomi karena semuanya bisa menghidupi dirinya sendiri di sini gitu. Ya, kami merasa ini terlalu besar untuk diselesaikan sendiri, dan yang kedua memang sudah ada existing player atau pemain-pemainnya, hanya perlu disinkronisasi dan diintegrasi, Mas. Perannya kami sebagai service provider ya, penyedia jasa atau solusi ya, kami menjadi bagian dari mata rantai yang mampu menghubungkan ini semua menjadi circular economy.